kita coba sekali lagi. Selamat pagi adik-adik semuanya. Pagi-pagi luar biasa. Sekali lagi, saya sapa sekali lagi. Selamat pagi adik-adik semuanya. Pagi-pagi luar biasa. Oke, terima kasih untuk kehadiran adik-adik semuanya di sini. Selamat datang di pelatihan keterampilan pengelolaan emosi. Jadi di sini sebelum kita memulai pelatihan kita, perkenalkan, nama kakak adalah Yuni Lubis dari jurusan Pendidikan Masyarakat Reguler B 2018 dari Unimed. Tahu Unimed itu apa? Tahu, Kak. Oke, siapa yang tahu angkat tangannya coba. Siapa yang tahu Unimed itu apa sih gitu? Coba, siapa? Oh, ada yang ini mungkin. Apa itu Unimed? Universitas Negeri Medan, Kak. Unimed itu adalah Universitas Negeri Medan. Luar biasa, tepuk tangan untuk hari ini. Oke, jadi di sini kita akan memulai pelatihan kita. Jadi sebelum memulai pelatihan kita melakukan games terlebih dahulu. Memiliki 3 tim. Tim 1 yang mana, tim 2 yang mana, dan tim 3 yang mana. Oke, siap. Tim 2. Tim 2 yang mana? Oke, tim 3 yang mana? Oke, silakan. Ketika musik mulai, silahkan tim 1 dan tim 2 dan tim 3 mencari barang-barang berharga masing-masing. Oke, kita mulai ya. Hitungan 3, cari barang-barang berharga masing-masing. Tangan berpegangan, tidak boleh lepas satu sama lain. Oke? 1, 2, 3. Silakan mencari barang masing-masing. Kita juga harus cadang. Jadi jangan ambil pusing lama-lama, bisa gila teman lain yang bisa bikin bahagia ekstra. Bersetan dengar apa kata mereka. Hey! Oke. Tim 1 yang mana? Jadi pemenangnya adalah tim 3. Oke. Tim 2 dan tim 1 silahkan bersadar. Oke. Jadi demikianlah game daripada mencari barang-barang berharga. Mungkin adik-adik semuanya bisa menyimpulkan apa sih fungsi daripada permainan ini. Oke, siapa? Angkat tangannya, siapa? Oke, apa tujuan daripada games yang tadi kakak berikan? Oke, tim mana yang mau maju? Oke, tim 1 tepuk tangan untuk tim 1. Tim 2, sorry. Kesimpulan dari game ini yaitu menguji kekompakan di antara tim masing-masing dan menguji kebersamaan antara satu sama lain. Oke, tepuk tangan untuk tim 2 ya, tim 2. Oke, adik-adik semuanya sudah melakukan gamesnya kan? Sudah tahu tujuan daripada games yang kakak sajikan. Jadi saatnya adik-adik semuanya mendengarkan materi dari kakak ya. Siap semuanya? Semangat? Semangat? Oke, jadi adik-adik semuanya silahkan mengeluarkan buku masing-masing dan pulpen. Silahkan membuka buku masing-masing dan pulpen. Jadi silahkan mendengar materi yang kakak sampaikan. Oke, siap? Sudah konsentrasi? Sudah fokus? Jadi judul daripada materi kita hari ini adalah kecerdasan emosional. Apa? Kecerdasan emosional.
Jadi kita sebagai pendidik, kita sebagai peserta didik, kita sudah mengetahui bahwa wabah COVID di Indonesia saat ini sangat mendunia, menyebabkan pendidikan, belajar di rumah, tidak ke sekolah, melainkan menerima rapor pun di mana? Coba, menerima rapor di rumah ya kan? Jadi wabah COVID ini sangat berdampak positif bagi adik-adik semuanya, bagi kita semuanya, bagi warga Indonesia paling utama. Dan juga wabah COVID ini sangat meresahkan kita gitu kan, tidak ke sekolah, tidak memakai baju sekolah lagi, tidak meminta jajan dari orang tua, belajar di rumah pun belajar diberikan tugas sama gurunya, ya kan, dikerjakan. Terus apalagi yang membuat karena dampak positif negatif dari corona ini, apalagi yang membuat suntuk adik-adik semuanya? Coba adik yang ini, karena wabah COVID ini adik merasa apa gitu? Apa sih dampak negatifnya? Apa sih yang membuat depresi dari adik-adik semuanya gitu? Coba adik ini apa? Coba. Oke, luar biasa, tidak bertemu teman lagi. Yang ini coba. Oke, apa? Coba tidak. Tadi adik ini tidak bertemu teman lagi. Coba adik ini. Mendapatkan tugas yang banyak. Itu salah satu aspek psikologis, aspek yang menurut di bidang emosional. Coba adik yang ini, apa sih dampak negatif daripada wabah corona ini? Coba. Dampak negatifnya, halo. Apa sih yang membuat adik merasa resah? Ada sih dampak negatif daripada corona ini. Tidak mendapatkan jajan, ya kan? Oke, adik ini coba. Belajar di rumah, meresahkan, kemudian melawan kepada orang tua, otomatis aspek psikologis dari adik-adik semuanya menurun. Jadi di sini kakak berinisiatif melakukan identifikasi aspek psikologis yang menurun pada adik-adik semuanya. Jadi sasaran kakak di sini adalah remaja umur 12 sampai ke atas, oke? Jadi di sini kakak mengambil materi sesuai dengan identifikasi kakak bahwa di desa kita ini banyak sekali aspek psikologis yang menurun pada anak remaja. Salah satunya adalah anak SMP, ya kan? Jadi aspek psikologis di bidang aspek emosional sangat menurun. Jadi salah satu cara untuk mengatasi daripada aspek psikologis emosional yang menurun adalah kita membahas materi mengenai kecerdasan emosional melalui pelatihan ini. Jadi adik-adik semuanya, kecerdasan emosional. Nah, kita masuk ke pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian kecerdasan emosional. Oke, bisa dicatat juga ya, bisa dipahami. Jadi, menurut golongan kecerdasan emosi sebagai kemampuan yang mencakup pengendalian diri, semangat dan ketekunan, serta kemampuan untuk memotivasi diri sendiri. Itu tadi menurut Goleman, ya kan? Jadi di sini ada juga tuh pengertian daripada ahli Koper. Koper mendefinisikan kecerdasan emosi sebagai kemampuan merasakan, memahami secara efektif, menerapkan daya dan kepekaan. Jadi yang ketiga juga menurut para ahli Raymond Burton mendefinisikan bahwa kecerdasan emosional itu sebagai serangkaian tiga. Oke, jadi menurut Raymond Burton mendefinisikan sebagai serangkaian kemampuan pribadi, emosi dan sosial yang mempengaruhi kemampuan seseorang
untuk berhasil dalam mengatasi tuntutan. Itu tadi menurut beberapa ahli. Jadi adik-adik semuanya sudah mengetahui bahwa emosi itu adalah aspek dari diri kita, yaitu tadi yang menguji tentang kepercayaan diri, tentang sikap, tentang perubahan sikap yang terjadi pada diri kita sendiri. Oke, yang kedua itu, yang ketiga kita masuk ke syarat-syarat dalam kecerdasan emosi. Di sini syarat yang pertama adalah kita katanya harus memahami emosi terlebih dahulu. Oke, yang kedua, nah kita memasuki emosi tersebut. Yang ketiga, menarik emosi. Maksudnya di sini adalah menarik emosi ataupun mengendalikan diri kita dari emosi tadi. Yang keempat adalah mampu menggunakan emosi untuk membantu pikirannya. Oke, jadi adik-adik semuanya harus pintar-pintar ya menempatkan emosi itu di bagian mana. Yang keempat adalah komponen-komponen kecerdasan emosi. Yang pertama adalah kesadaran diri. Oke, jadi kesadaran diri di sini maksudnya mengetahui apa yang kita rasa di saat itu dan di saat ini. Oke, jadi mengetahui apa yang kita rasa untuk saat ini, kita harus menyadari diri kita sendiri dulu. Oke, jadi yang kedua, penguasaan diri. Maksudnya di sini penguasaan diri adalah menangani emosi sedemikian rupa. Jadi adik-adik di sini dituntut untuk berpikir positif untuk mengatasi masalah tersebut. Yang ketiga adalah motivasi diri. Motivasi diri di sini adalah menggunakan hasrat dan hasrat diri yang paling dalam untuk menggerakkan diri menuju sasaran. Yang keempat adalah empati. Empati di sini merasakan apa yang dirasakan orang lain. Misalnya tuh adik yang di belakang. Jadi si adik yang ini ada masalah, terus ada beban tuh. Jadi adik ini siapa namanya? Reva, Iren. Jadi Iren dengan adik yang satu ini Riva. Jadi adik ini memiliki hari ini saya merasa saya bermood, saya tidak mau diganggu gitu kan. Jadi adik ini harus memiliki berpikir positif bahwa adik ini merasa adik ini harus apa yang dirasakan adik ini harus dirasakan oleh adik. Siapa namanya tadi? Iren. Jadi di sini harus merasakan apa yang dirasakan orang lain supaya menghindari yang namanya emosional dari diri sendiri. Oke, itu tadi komponen kecerdasan emosi. Di sini ada tuh peran kecerdasan emosional. Apa sih peran kecerdasan emosional? Jadi di sini di dalam tempat kerja, contohnya seseorang dapat bekerja lebih baik dari pekerjaan lainnya. Itulah peran dari emosi tadi. Jika adik-adik semuanya bisa mengendalikan emosi dari diri sendiri, maka adik-adik semuanya akan mengalami ini yang namanya seseorang dapat bekerja lebih baik di pekerjaan lain. Jadi adik-adik semuanya, jika sudah menempatkan emosi itu di tempat yang benar, mudah-mudahan dan harapannya adik-adik semuanya akan menjadi lebih baik daripada yang lain. Contohnya jika kita bekerja tuh, nah jadi dalam pekerjaan itu kita akan menjadi lebih baik daripada pekerjaan lainnya jika kita bisa menempatkan emosi tadi yang dijelaskan tadi. Menjelaskan tadi kan? Yang kedua, menjadi anggota kelompok yang baik. Jadi dalam kelompok pun di sini, jika kita sudah menerapkan daripada emosi tadi, menempatkan emosi tadi di tempat yang benar, maka kita semuanya menjadi anggota kelompok yang baik. Baik dalam kelompok belajar, baik dalam kelompok di diskusi di sekolah, kelompok di rumah maupun di mana. Jadi yang ketiga, menangani masalah dengan lebih efektif. Inilah peran dari kecerdasan emosional.
menangani masalah dengan lebih efektif. Jadi kita akan bijak dalam menangani suatu masalah, suatu pekerjaan, suatu tugas dari guru, dari orang tua misalnya. Yang terakhir adalah menciptakan sesuatu yang baru. Jadi di sini adik-adik semuanya akan menciptakan sesuatu hal yang baru jika adik-adik semuanya menerapkan emosi dengan tepat. Oke, mungkin sekian materi yang kakak sampaikan. Mungkin singkat tetapi bermakna. Untuk mempersingkat waktu, tadi dari penjelasan kakak tadi, silahkan berdiskusi dan melakukan lingkaran. Jadi sebelum kita berdiskusi, mungkin adik-adik semuanya sudah merasa bosan setelah mendengarkan materi dari saya, ya kan? Oke, sekarang kita melakukan ice breaking dulu. Ice breaking supaya nanti berdiskusi lebih fokus, lebih tepat lagi, oke? Oke, jadi kita melakukan ice breaking, ya kan? Jadi ice breaking yang pertama adalah siapa dia? Siapa dia? Permainannya adalah kita mulai dari adik yang ini, perkenalan terlebih dahulu dengan katanya, nama saya Indah, hobi saya bermain, contohnya, ya kan? Kemudian disambung oleh adik ini, teman saya Indah, hobinya bermain. Saya adalah, siapa namanya? Suci, hobi saya menulis, memasak, terserah. Kemudian disambung oleh adik ini ke berurutan sampai dengan belakang. Oke? Kita mengambil korban satu. Jika sudah menemukan satu korban, maka permainan diselesaikan, dibubarkan. Oke? Tidak akan kita lanjut ke ice breaking yang kedua nantinya. Sudah paham ice breaking yang pertama? Sudah? Oke, kita mulai ice breaking yang pertama. Siap-siap, konsentrasi, fokus, teman-teman. Jadi yang pertama kita memulai dari adik yang ini. Nama saya Winda, hobi saya melukis. Teman saya bernama Winda, hobinya melukis. Nama saya Suci, hobi menulis. Oke, silahkan direkam. Teman saya Suci, dia suka melukis. Pas. Jadi permainannya, hobinya melukis. Oke, kita dapat satu korban. Silahkan maju ke depan. Silahkan. Oke, maju. Ayo, jangan malu-malu. Kalau malu-malu, Oke, kita lanjut ke ice breaking yang kedua. Ice breaking yang kedua adalah menyambung kata. Contohnya, kelereng. Jadi saya menginstruksikan baca, ejakan, menyambung kata. Contohnya, lereng. Oke, sudah. Oke, kita mulai ya. Jadi katanya adalah yang ingin disambungkan adalah laptop. Baca. Laptop. Oke, tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Oke, kata yang kedua kita mengambil dari benda. Bendanya adalah meja. 1, 2, 3 baca. Meja. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Oke, kita belum menemukan korban lagi. Yang ketiga adalah sepatu. Baca 1, 2, 3 ya. Sepatu. Luar biasa. Tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Oke, apalagi yang susah ya, biar dapat korban dari sini. Papan tulis. Oke, luar biasa kakak ini ya. 1, 2, 3 baca.
juga ya. Yang terakhir coba apa lagi? Terlalu mudah speaker, ya kan? Apa lagi? Oke, sandal jepit. 1, 2, 3, baca. Sandal jepit. Oke, itu terlalu mudah 2 kata ya kan? Sekarang kita coba gabung menjadi banyak. Saya bermain sepeda. Baca. Saya bermain sepeda. Oke, mungkin kalau rame-rame tidak nampak yang salah kan? Coba satu persatu dulu. Bermain kelereng di halaman. Bermain kelereng di halaman. Oke, silakan direkam. Bermain kelereng di halaman. Silakan saya menunjuk adik yang ini coba. Bermain kelereng di halaman. Benar? Benar? Oke, tepuk tangan untuk adik ini. Oke, kita perpanjang lagi. Saya bermain di rumah setiap hari. Saya bermain di rumah setiap hari. Saya bermain di rumah setiap hari. Saya menunjuk adik yang ini. Coba. Saya bermain di rumah. Biasa. Oke, silakan maju. Ayo, maju. Ada 2 korban di sini. Oke. Oke, ice breaking yang ketiga tadi apa? Ice breakingnya adalah sentuhan pipi. Oke, silakan menebak. Kita mengambil 1 korban lagi. Oke, 1. Yang pertama, tebakan yang pertama adalah saya akan menunjuk adik-adik semuanya. Siapa yang tidak konsentrasi, siapa yang mengantuk akan saya tunjuk. Siap-siap. Benda yang akan saya peragakan tidak jauh dari ruangan ini. Coba ya. Kita coba. Coba, siapa? Oke, siapa? Apa? Penghapus, benar sekali. Tepuk tangan untuk adik ini. Oke, kita gambar yang kedua. Coba, siapa? Oke, saya menunjuk adik ini. Apa ini? Coba. Apa? Oke, 3, 2, 1, 0. Maju, silahkan. Sidat. Oke. Sudah dapat 3 korban. Silahkan berbaris di sini. Konsekuensinya tadi adalah kita suruh saja bernyanyi, ya kan? Mantap, cocok? Cocok? Oke, tepuk tangan dulu biar semangat adik-adik. Oke, luar biasa. Coba di sini, coba biar kelihatan. Oke, tunjukkan pesonamu, tunjukkan suara dahsyatmu. Ini adalah kontes. Baris. Sejajar. Coba, hitungan 3. Apa lagunya coba? Oke, 1 sudah. 1. 1, 2, 3, ya. Oke, silakan. Oke, bernyanyinya tidak mau, jadi maunya ngapain? Joget? Oke, silakan musiknya. Kita lihat goyangan dari ketiga korban kita ini.
Silakan guru. Oke, tepuk tangan untuk ketiga korban kita. Luar biasa ya. Oke, sudah semuanya merasa tidak bosan. Kita melakukan selanjutnya, kita melakukan diskusi. Diskusi dari materi kita tadi adalah kecerdasan emosional. Silakan berbentuk lingkaran. Hitungan kelima harus berbentuk lingkaran. 1, 2, 3, 4 setengah. Oke, kita buat dua lingkaran di situ. Satu di sini dan satu di sini. Oke, 3, 4 setengah, 4 setengah, 4 setengah. Oke, 5. Oke, silakan berdiskusi. Pertanyaannya adalah, silakan dicatat. Nanti kedua timnya ada perwakilan untuk membacakan dari hasil pertanyaan yang kakak berikan. Oke, sejauh mana sih kalian memahami dari penjelasan singkat materi yang kakak sampaikan tadi? Oke, siap-siap. Pulpen 1, buku 1. Silakan berbagi dengan tim satu lagi. Oke. Pertanyaan yang pertama, siap-siap. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan emosional? Apa yang dimaksud dengan emosional? Apa yang dimaksud dengan emosional? Silakan yang lain langsung mencari jawaban dan satu menulis dari tim teman-teman semuanya. Oke, pertanyaan yang pertama. Oke, tahan. Pertanyaan yang kedua. Coba tuliskan syarat-syarat dari kecerdasan emosional. Sudah? Yang ketiga adalah coba sebutkan contoh daripada emosional. Oke, sudah? Coba sebutkan contoh daripada emosional. Oke, kita buat 3 pertanyaan saja. Saya memberi waktu adik-adik semuanya berdiskusi selama 5 menit. Jadi, tim yang sudah selesai mengerjakan, angkat tangan dan satu pembicaranya. Satu dari teman-teman semuanya menjelaskannya. Oke, sudah? Jadi, kita mulai hitungan kelima harus dimulai. 1, silakan berdiskusi. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan berdiskusi.
diskusi adik-adik semuanya. Oke, silakan satu yang membacakan. Yang mana? Oh, silakan berdiri. Di tempat. Yang dimaksud dengan emosional adalah kemampuan seseorang Yang dimaksud dengan kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dengan orang lain di sekitarnya. Sedangkan syarat-syarat kecerdasan dari emosional adalah penerimaan, kesadaran aktif, dan empati. Yang ketiga, contoh daripada emosional adalah satu, kemampuan mengenali emosi diri. Yang kedua, kemampuan mengelola diri sendiri terhadap emosi. Yang ketiga, kemampuan memotivasi diri. Yang keempat, kemampuan mengenali emosi dengan orang lain. Dan yang kelima, kemampuan membina hubungan. Oke, terima kasih kepada kelompok 2. Selanjutnya kita mendengarkan hasil diskusi daripada kelompok 1. Oke, siapa di sini yang ingin membacakan hasil dari diskusinya? Siapa? Coba, silahkan dibaca. Yang mana? Oke, saya silakan. Hasil dari diskusi kelompok kami yaitu yang dimaksud dengan emosional adalah sebagai kemampuan untuk mengendalikan atau penguasaan diri. Yang kedua, syarat-syarat dari kecerdasan emosional. 1. Mampu mengendalikan diri. 2. Memiliki sifat empati atau penguasaan sifat. 3. Sebutkan contoh daripada emosional. 1. Tidak dapat mengendalikan diri. 2. Mudah stres. Oke, tepuk tangan untuk kita. Oke. Jadi dari kesimpulan daripada materi kita, adik-adik semuanya sudah memahami kan apa sih itu emosional. Jadi saya berharap, kakak berharap melalui pelatihan keterampilan emosional yang kita laksanakan pada hari ini bisa bermanfaat untuk adik-adik semuanya, bisa menerapkan seperti apa emosional yang tepat untuk menghindari adik-adik semuanya tidak merasa depresi lagi, tidak melawan kepada orang tua lagi, dan menempatkan bahwa emosional itu tidaklah hanya marah, tetapi adik-adik semuanya harus bijak bahwa kita sebagai anak-anak remaja tidak mudah depresi, tidak mudah emosi, agar terhindar yang namanya ada stres. Oke, saya juga berharap adik-adik semuanya dengan pelatihan kita pada hari ini, adik-adik semuanya tidak stres lagi di tengah wabah COVID-19 ini. Oke, adik-adik semuanya harus ceria, tersenyum, dan tidak cemberut setiap hari. Oke, jadi untuk mengakhiri pelatihan kita, materi kita pada hari ini, saya meminta kedua tim untuk membuat satu motivasi untuk memberikan kepada kita semuanya bahwa kita tidak dengan emosi bisa menyelesaikan masalah. Oke, jadi tidak hanya emosi saja masalah kita bisa diatasi. Oke, saya minta kepada kedua tim untuk membuatkan kata motivasi dari emosional ini. Oke, tim yang pertama dari tim 1, silakan. Adapun motivasi yang ingin kami berikan yaitu sebagai berikut. Mungkin banyak orang baik di dunia ini. Jika kamu tidak menemukannya, makalah kamu jadi salah satunya. Demikian. Oke, sekarang tim 1. Silakan tim 2. Oke, silakan. Oke, siapa yang mau membacakannya? Coba.
Masalah tidak akan bisa dihadapi dengan amarah saja, tetapi berpikirlah secara positif untuk mencari solusi dari masalah tersebut. Oke, silakan berbentuk seperti semula. Hitungan kelima, 1, 2, 2 setengah, 3 setengah, 4. Oke, 5. Silakan. Baik, demikianlah hasil daripada materi kita. Mudah-mudahan adik-adik semuanya ilmu yang didapatkan hari ini biarpun itu singkat bisa bermanfaat bagi adik-adik semuanya. Jadi akhir kata kakak mau ucapkan terima kasih untuk kehadirannya. Sebagai kata motivasi dari kakak sendiri, janganlah merasa bahwa diri Anda itu adalah diri yang lemah, tetapi percayalah bahwa kamu itu adalah luar biasa. Oke? Terima kasih untuk kita semuanya. Sini kakak akan membagikan sedikit daripada seperti snack kita pada hari ini agar adik-adik semuanya merasa fresh. Jadi di sini kita berbagi satu-satu per orang. Silahkan ambil satu, bagi lagi, iri lagi, bagi lagi. Oke, bagi, ambil satu. Oke, lagi. Oke, silakan diminum. Silakan diminum. Dan saya juga berharap dengan minuman ini yang namanya minuman Kiko bisa menyejukkan hati kita semuanya. Oke, pulang dari sini saya berharap adik-adik semuanya tidak ada lagi yang emosi untuk menghadapi masalah, melainkan dengan apa tadi? Dengan apa menghadapi masalahnya? Coba pulang dari sini, adik-adik namanya siapa? Indah. Emosi lagi? Tidak. Kita lihat ya. Nanti saya bertanya pada adik-adik semuanya sama orang tuanya. Apakah adik-adik semuanya sudah masih emosi, masih melawan pada orang tua atau tidak gitu. Nanti kakak akan evaluasi daripada hasil pelatihan kita ini. Oke? Terima kasih untuk adik-adik semuanya. Demikianlah hasil daripada pelatihan kita hari ini. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Saya akhiri dengan selamat